biasa-biasa saja ketika kehilangan Sayyidina Abdullah. Sabar betul beliau itu ya. Bahkan beliau itu tanya pada istrinya, ah, bagaimana Sayyidah Khadijah? Apakah kau masih rindu dengan tangisan anak kita? Nah, Sayyidah Khadijah sabar juga ternyata ya. Nggak usah Rasulullah. Saya sabar. Kata Rasulullah, kalau kau ingin mendengarkan tangisan anak kita, ya saya minta nanti. Nanti akan terdengar ya, dari langit. Nggak usah ya Rasulullah, nggak usah. Saya rela. Sekarang ini anak kita sedang disusui oleh bidadari. Ya, kata Rasulullah, ada riwayat seperti itu ya. Nah itu memang apa menentang takdir itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menangis, tidak masalah. Asal tidak menjerit-jerit. Ya. Asal tidak mengeluarkan kata-kata yang nggak terima dengan takdir Allah. Itu. Suatu ketika Rasulullah juga pernah menangis. Menangis ketika cucu beliau, anaknya Sayyidah Zainab, ini kan sakit. Nafasnya itu seperti kantong air. Kantong air kempes, melembung lagi, kempes, melembung lagi. Rasulullah nangis. Ya Allah, ya kan kasihan memang. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah menangis? Ya, ini tangisan, bukan tangisan nggak terima, tapi tangisan kasihan. Ya. Terus ketika Sayyid Ibrahim, putra beliau yang ketiga, yang lahir dari Mariatul Qibtiyah, meninggal dunia, beliau juga di atas kuburan Sayyid Ibrahim ini juga menangis. Menangis, ya menangis air mata rahmat, bukan air mata jaza, bukan ya. Air mata kasihan, air mata rahmat ini tidak masalah kalau seperti itu ya. Ini wadawa mudzikri lan langgenge eling maring Gusti Allah, wa mulazamatul fikri lan netapi mikir-mikir Gusti Allah ya. Kemudian adab bersama Allah itu selalu ingat kepada Allah. Zikir itu memang bertahap. Zikir itu bertahap, tidak tidak secara langsung kita selalu ingat Allah dalam hati, itu tidak bisa. Karena Allah nggak terlihat. Yang akan selalu kita ingat, yang sering muncul dalam pikiran kita pasti makhluk. Karena makhluk itu yang bisa kita dengar, bisa kita lihat. Mata dengan telinga, mulut, ini adalah saluran hati. Kalau mata kita, mulut kita, telinga kita senantiasa diwarnai, senantiasa selalu ada Allah di situ, maka hati kita akan selalu ingat kepada Allah. Orang zikir, orang kalau zikir kepada Allah, selalu ingat Allah, maka dia akan terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Contohnya, ketika mau bermaksiat, ingat kepada Allah. Ingatnya bagaimana? Saya bermaksiat ini di tempat manapun. Saya bersembunyi dimanapun. Tidak akan bisa. Semuanya pasti terpantau dengan jelas. Lah itu. Lah zikir itu kita upayakan dengan apa? Pertama dengan sholat. Karena dalam Al-Quran wa aqimis sholata li dzikri, dalam surat Toha itu. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Caranya kita banyak sholat. Bagaimana dalam sholat itu kita merasa sedang bertamu. Sedang masuk ke dalam rumah Allah. Kita ke masjid kan rumah Allah. Kemudian kita mengetuk pintu rumah Allah, lalu merasa sedang berhadapan dengan Allah. Merasa seperti melihat Allah. Ini maqam musyahadah. Atau kalau nggak bisa,
merasa sedang dilihat oleh Allah. Ini makom muraqabah, ya, seperti itu ya. Pertama begitu. Nah, sholat dengan khusyuk. Nanti di luar sholat kita akan ingat kepada Allah. Kita implementasikan zikir kita dalam sholat. Ya. Kita dalam sholat itu kan zikirnya komplit. Zikir pakai mulut, zikir pakai hati, kalau kita khusyuk ya. Kemudian zikir dengan jawarih, zikir dengan seluruh anggota badan. Jadi gerakan sholat itu adalah zikir dengan gerakan badan. Nah, itu. Nah, di luar sholat, maka itu yang harus kita perbanyak. Kita banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah. Nanti akan memudahkan kita supaya khusyuk ketika sholat. Saya pernah mendengarkan sebuah keterangan, ya. Orang yang di luar sholat tidak pernah ingat kepada Allah, maka di dalam sholat sulit mendapatkan kekhusyuan. Nah, itu ya. Jadi sebelum sholat memang harus ngaji, harus banyak berzikir, ya itu ya. Wa itharul haqqi, ya, sudah kelewat malam ya. Tadi videonya dapat 1 jam, tiba-tiba terputus ya. Ini lanjutan sebenarnya ya. Nah, untuk malam ini cukup kita mempelajari, kita belajar bersama kitab Bidayatul Hidayah. Semoga apa yang kita baca kita bisa amalkan dan kita bisa sampaikan kepada kawan-kawan yang kebetulan pada malam hari ini tidak ditakdir untuk datang. Kita supaya manfaat majelis ini dihindarkan dari hal-hal yang tidak membawa berkah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.